Bab 008. Adam menghela napas berat sambil menatap istrinya. Saya tidak pernah melarang anak-anak datang. Jangankan mereka, anak orang lain saja yang ingin menginap saya terima. Tapi, bukan dengan keadaan seperti ini. Keadaan apa? Datang karena merindukan orang tuanya. Masa ia harus menunggu suaminya libur dulu baru datang ke sini? Seru Herlina membela Azarin. Namun, perdebatan itu membuat Azarin menangis ketakutan. Seharusnya dia tidak datang ke rumah orang tuanya, dia sudah tahu ini pasti akan terjadi. Adam menunjuk Azarin dengan marah, tetapi tatapannya mengarah pada Herlina. Coba kamu lihat anakmu sekarang. Dia datang ke sini tanpa suami, apa dia seorang janda? Serunya tanpa perasaan. Selama ini saya selalu mengizinkan dia datang, kapanpun itu. Tapi jika kedatangannya karena ribut dengan suami, jangan pernah datang ke sini. Saya mendidik mereka menjadi istri yang soleha, patuh kepada suami. Tapi lihatlah sekarang. Dia berani datang ke sini tanpa membawa suami. Azarin meremas kuat ujung baju sambil menggigit bibirnya agar suara isak tangis tidak sampai keluar. Perkataan sang ayah yang memojokkannya tanpa ingin mendengar penjelasan sedikit pun, sangat merobek hatinya. Malam ini saya izinkan dia tidur di sini. Tapi besok pagi cepat kemasi barangmu dan pergi. Silakan selesaikan masalah rumah tanggamu di rumahmu sendiri. Ujar Adam tegas. Saya sudah menikahkan dia, ujar Adam masih dengan nada tegas. Itu artinya tanggung jawab saya sudah diserahkan sepenuhnya kepada suaminya. Saya akan kembali menerimanya, jika dia telah bercerai dengan suaminya. Astagfirullah, bah. Istighfar. Mungkin anak kita sedang ada masalah, biarkan dia menenangkan diri di rumah orang tuanya. Kenapa Abah malah memintanya pergi? Saya tidak terima. Herlina berdiri dan hendak membawa Azarin meninggalkan ruang tengah. Namun, Adam kembali berbicara, tetapi kali ini terdengar tenang. Kembalilah ke rumah suamimu. Selesaikan masalahmu. Selama dia tidak menyentuhmu dengan tangan, Abah tidak akan ikut campur. Rumah tanggamu, milik kalian berdua. Setelah berkata, Adam lantas bangkit dari tempatnya duduk sambil mengusap kasar wajah tuannya yang tampak lelah. Bagaimana jika aku ingin bercerai, Bah? Apa Abah akan menerimaku kembali? Ucap Azarin dengan berani. Langkah Adam pun terhenti. Dia berbalik kembali, dan menatap Azarin. Masalah apa yang tidak ada jalan keluarnya, Apa sebegitu peliknya kah sampai kamu mengambil langkah yang dibenci Allah? Azarin kembali menunduk, hatinya sangat kecewa dengan jawaban sang ayah. Kecuali dia berselingkuh, berzina di depan matamu, serta memukulmu. Abah setuju kamu menggugat cerai. Selain dari itu, Abah tidak ingin mendengar lagi. Abah anggap kamulah yang bermasalah, bukan suamimu, ujar Adam, lalu melangkah masuk ke kamar. Sementara Herlina menarik Azarin dalam pelukannya, hingga dalam waktu singkat senara isakan tangis Azarin akhirnya pecah. Herlina pun ikut meneteskan air mata sambil mengusap punggung Azarin dengan lembut. Menangislah, nak, ucapnya lirih yang membuat tangisan Azarin semakin pecah. Nuk. Jam sudah menunjukkan pukul 5 subuh, Azarin baru saja menunaikan salat subuh. Mata sembab, dan sayu gadis itu telah menjelaskan dia tidak tidur semalaman. Pikirannya terus berperang dengan perdebatan tadi malam, sehingga membuatnya tidak bisa memejamkan.
mata. Bahkan, sampai saat ini air matanya sesekali masih menetes. Suara ketukan pintu kamar berulang-ulang membuat Azarin segera mengusap wajahnya dengan mukena. Dia lantas bangkit dari atas sajadah, lalu membuka pintu kamar. "Lia, sebentar," ucap Azarin seraya memutar kunci lalu menarik kenop pintu hanya seukuran kepala saja. Detik kemudian Azarin kembali merasa tegang saat melihat jenderal sudah berdiri di depan pintu. Mata Azarin membola dan tidak berkedip sama sekali, dia merasa seperti mimpi. Apa ini pengaruh dari tidak tidur? Kenapa aku malah lihat Mas Jen? Boleh aku masuk? Tanya jenderal yang membuat lamunan Azarin terhenti. Wanita cantik itu mengangguk kaku, seraya melebarkan daun pintu. Setelah jenderal masuk ke dalam kamar, Azarin segera menutup kembali pintu dan langsung dikunci. "Mas kenapa datang?" tanya Azarin, masih dengan melotot tak percaya. Sementara jenderal melangkah, dan duduk di pinggir ranjang dengan posisi dua tangan menumpu ke belakang. "Abah telepon tadi malam, dan memintaku untuk datang menjemput." "Abah yang menelepon?" ulang Azarin. Rasanya dia tidak percaya ayahnya sampai meminta jenderal datang. Padahal semalam ayahnya jelas mengatakan akan mengantarnya pulang. Jenderal pun mengangguk membenarkan. "Karena semalam aku lagi piket. Jadi, subuh tadi aku langsung berangkat pakai mobil teman." Azarin lantas mendekat, tetapi masih menjaga jarak sekitar 1 meter. "Apa Abah marah sama kamu?" "Tidak. Hanya saja dia minta aku jemput kamu. Kalau ada masalah diminta selesaikan secepatnya." Jenderal bangkit dari tempat tidur, dan menatap seisi kamar sambil memasukkan tangan di saku celana. "Abah juga bilang untuk mendidikmu agar tidak kekanakan lagi," ucap jenderal tanpa melihat Azarin. Sontak saja Azarin melotot tajam sambil melebarkan mulutnya. "Abah bilang aku kenakan." Azarin berseru tidak terima. "Andai saja semalam aku bilang yang sebenarnya. Aku yakin Abah akan menghajarmu. Terus kenapa kamu tidak bilang saja?" Jenderal berbalik badan, alisnya terangkat sebelah. Ekspresi yang sangat menyebalkan bagi Azarin. "Seharusnya kamu berterima kasih sama aku, Mas. Namamu selalu baik di depan orang tuaku, karena perkataanku." "Ya, balas jenderal sambil mengangguk-anggukkan kepala. "Mending kamu siap-siap. Abis sarapan kita berangkat." Azarin memutar bola mata, lalu melangkah masuk ke kamar mandi. Tidak lupa dia membawa baju yang akan dipakai sekalian. Sementara jenderal masih menyusuri isi kamar milik Alea. Sampai atensinya teralih dengan foto-foto yang tertempel di dinding, dekat meja belajar. Sama seperti Azarin kemarin, dia juga mendekat dan menatap satu persatu gambar tersebut. Oi. Tidak membutuhkan waktu lama Azarin sudah siap dengan gamis warna merah muda, jilbab pun sudah terpasang rapi, kecuali cadar yang akan dipakai saat nanti akan pergi. Ketika dia keluar dari kamar mandi, ternyata jenderal sudah tidak berada di kamar. Azarin hanya mengangkat kedua pundaknya, tanda tidak peduli jenderal berada di mana saat ini. Dia lebih memilih merapikan kamar kakaknya sebelum pulang. Apalagi barang-barang kecantikan miliknya masih berankan di atas meja rias. Dia tak ingin ketika kakaknya datang nanti dan menyadari kamarnya baru saja ditiduri. Bukan hanya meja rias saja, nakas samping ranjang pun ikut dibersihkan. Beberapa buku yang sempat dibaca semalam,
diletakkan kembali ke tempatnya. Karena lupa buku tersebut berada di laci nakas yang mana, tanpa berpikir lagi, Azarin menarik laci paling bawah dengan asal. Namun, seketika dia buat terkejut dengan pemandangan pertama yang terlihat. Sebuah kotak cincin berwarna biru tua berbalut dengan kain beludru. Dari kotaknya saja sudah terlihat sangat mewah. Bagai dihipnotis, Azarin melepaskan buku yang dipegang ke lantai, kemudian meraih kotak tersebut dengan sangat hati-hati. Dia kembali teringat dengan perkataan sang ibu semalam, perihal Alea yang sempat dilamar saat KKN di Jakarta. Apa ini cincin yang cowok itu berikan? Gumamnya dalam hati. Dengan sadar, Azarin pun membuka kotak cincin tersebut, dan kembali lagi dia dibuat terkagum-kagum dengan cincin berbatu bermata warna biru safir. Azarin jadi membayangkan kakaknya yang bahagia saat itu, ketika jari manisnya dipasangkan cincin sebagai tanda mengikat hubungan. Mata Azarin yang berbinar tidak berhenti menatap cincin yang indah itu. Sampai akhirnya dia menyadari ada tulisan kecil di dalam cincin. Gegas dia cabut dari tempat dudukannya, dan melihat tulisan tersebut. Sebuah tulisan Latin dalam bahasa kuno dalam bentuk singkatan. Mata Azarin pun menyipit, diikuti dengan keningnya yang berkerut. Dia tak begitu paham dengan bahasa kuno, tetapi bukan berarti dia tak tahu ejaan abjadnya. Ini jika dibaca huruf I, dan yang sebelahnya. Belum sempat Azarin membaca huruf selanjutnya, tiba-tiba saja pintu terbuka diiringi dengan namanya. Tanpa perisapan, cincin di tangannya jatuh bersama kotak cincinnya. Sudah belum? Kalau sudah ayo kita sarapan. Abah sudah menunggu, ujar Jenderal sambil melongok di pintu. Iya, seru Azarin gugup. Sementara matanya sibuk mencari cincin kakaknya. Ayolah. Gak enak Abah sudah menunggu, ucap Jenderal ikut melangkah masuk. Lagi pula kamu cari apa? Mendapat pertanyaan itu, Azarin langsung menggeleng gelagapan. Kemudian memasukkan asal kotak buku yang masih berada di lantai. Sedangkan kotak cincin itu dipegang dengan erat. Ya sudah ayo, ajak Azarin gugup, kemudian segera meninggalkan kamar sebelum Jenderal menaruh rasa curiga. Sementara Jenderal masih terdiam di tempat selama beberapa saat. Sebelum akhirnya dia pun keluar dari kamar membawa serta kaper Azarin. Lain kali kalau ada masalah dalam rumah tangga kalian, segera selesaikan. Jangan ada meninggalkan rumah dalam keadaan marah, nasihat Adam ketika mereka baru menyelesaikan sarapan. Niat ingin segera pulang akhirnya terjeda, saat Adam meminta anak dan menantunya duduk terlebih dahulu di ruang tengah. Teh hangat, dan klepon panas tersuguhkan di atas meja. Namun, kedua orang itu terlihat enggan menyentuh jangankan meminum teh buatan Herlina, untuk menelan air liur pun terasa berat. Ini berlaku bukan untuk Azaz saja, tapi untuk kamu Jenderal, ucap Adam lagi. Azarin dan Jenderal pun kompak mengangguk pelan. Dan teruntuk kamu Jenderal. Saya minta sama kamu, apapun yang terjadi nanti dalam rumah tangga kalian. Jangan pernah menyentuh putriku dengan tangan. Jika dia salah silakan tegur dia. Tapi bukan dipukul. Lagi dan lagi Jenderal menganggukkan kepala. Iya, Bah. Adam pun menyeruput kopi hitam terlebih dahulu, lalu kembali menatap anak menantunya. Malam tadi saya menolak Azarin di dalam rumah ini. Bukan karena dia sudah saya buang setelah menikah. Tapi, ketika saya menjabat tanganmu saat ijab kabul, maka saat itu juga saya menyerahkan dia padamu. Lirikan mata Adam beralih ke arah Azarin yang tampak menunduk.
Jika kamu sudah tidak menginginkannya, maka datang ke rumah ini, kembalikan dia secara baik-baik. Sama seperti saya menyerahkan dia dengan cara baik dan terhormat. Azarin semakin menundukkan kepala. Hawa panas seketika menyeruak di wajahnya, air mata seolah berlomba-lomba menganak di pelupuk. Hatinya terenyuh mendengar perkataan sang ayah. Saya berjanji, Bah, tidak akan menyentuh Aza dengan tangan, ucap jenderal dengan lugas. Adam sendiri hanya mengangguk sebagai jawaban, lalu beralih menatap sang anak. Aza. Sontak saja, Azarin langsung mengangkat pandangannya, membiarkan kedua orang tuanya melihat mata yang berkaca-kaca. Jadilah istri yang baik. Apapun masalahnya, seberat apapun itu, jangan pernah kamu ungkapkan ke orang, nasihat Adam, dan Azarin langsung mengangguk. Perlu kamu ketahui Aza, kamu itu ibarat baju untuk suamimu. Jika kamu menceritakan masalah rumah tanggamu sama orang lain, sama saja kamu sedang menelanjangi tubuh suamimu. Mengerti? Tanya Adam kemudian. Iya, Bah. Aza ngerti, ucap Azarin lirih. Adam kembali menyeruput kopinya, sementara Herlina pun ikut meminta sang anak dan menantunya untuk meminum teh yang sudah dingin. Bagai berada di ruang sidang, Azarin merasa tidak begitu menikmati minuman tersebut, bahkan dia terburu-buru meneguk sampai cangkir teh itu kosong. Berbeda dengan jenderal yang masih menunjukkan sikap tenang dan santai. Jenderal. Ketika namanya disebut, jenderal segera menyimpan gelas cangkir tersebut, dan fokus menatap ayah mertuanya. Apa kamu mencintai putriku? Hah? Refleks jenderal teranganga. Dia bahkan menoleh pada Azarin yang tampak menatap dirinya dengan sendu. Detik kemudian jenderal mengangguk dengan canggung. Iya, Bah. Saya mencintai anak Abah. Siapa anak yang kamu cintai? Istrimu atau anak tertua saya? Bukan hanya jenderal yang merasa tegang dengan pertanyaan Adam saat ini. Azarin dan Herlina pun saling memandang. Saya hanya memperjelas saja. Sebab kamu mengatakan mencintai anak saya. Anak yang mana? Sebelah alis Adam terangkat sebelah, serta menatap intens pada jenderal. Raut wajahnya tak ada kesan marah, tetapi cukup membuat suasana menjadi tegang dan canggung. Bah, tegur Herlina sambil menyentuh pundak suaminya. Pertanyaan apa yang Abah tanyakan? Mana mungkin jenderal menyukai Alea, kakak iparnya sendiri. Azarin sendiri hanya menatap jenderal dan ayahnya bergantian. Sementara Adam memilih diam, dan segera meneguk cairan hitam pekat itu. Bahkan teguran Herlina barusan seolah angin lalu. Setelah beberapa saat tak ada obrolan juga, dan rasa canggung itu terasa semakin menjadi. Jenderal pun segera berpamitan untuk pulang, dengan alasan sore ini masih harus piket. Herlina pun tak lagi menahan. Bahkan parubaya itu segera mengambilkan beberapa kantong kresek yang berisi jajanan khas Sukabumi. Entah kapan wanita itu menyiapkan semuanya. Hati-hati ya, sayang. Kabari Umi kalau sudah sampai, ucap Herlina sendu saat memeluk Azarin. Azarin mengangguk sambil tersenyum. Kemudian beralih berpamitan pada ayahnya. Tak ada pesan yang diucapkan pria parubaya itu sebagai pesan perpisahan mereka. Dan bagi Azarin bukan hal aneh lagi. Cot. Sudah 30 menit berlalu mobil yang dikemudikan jenderal meninggalkan kampung halaman istrinya. Sepanjang perjalanan Azarin hanya menatap keluar jendela,
sedangkan Jenderal memilih fokus mengemudi. Tak ada yang ingin memulai pembicaraan lebih dulu. Hingga tiba-tiba Azarin mengingat tentang cincin kakaknya yang belum ditemukan. Mas. Jenderal menoleh sekali pada Azarin, lalu kembali fokus dengan jalanan yang agak sedikit macet. Terlebih dahulu Azarin memutar setengah tubuhnya menghadap Jenderal. Mas tahu gak tempat pembuatan cincin bermata safir? Kening Jenderal berkerut seketika, bersamaan itu dia menginjak pedal rem tepat di lampu merah. Buat apa kamu tanya gituan? Tanya Jenderal penasaran.